Shalom anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Mem April berharap kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam mengikuti setiap pembelajaran ya. Nah hari ini anak-anak kita akan mulai pembelajaran kita yang baru. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami Tuhan boleh berikan kesehatan, berikan kami nafas kehidupan untuk kami boleh kembali bangun di pagi hari ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mau memulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan berkati kami, juga berikan kami konsentrasi, semangat di dalam belajar ya Tuhan. Berkati juga guru kami yang menyampaikan pembelajaran, juga berkati orang tua kami yang mendampingi kami belajar dan juga orang tua kami yang bekerja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang ke-8 ya. Hari ini kita sudah pembelajaran yang ke-8. Buka buku paket kalian itu di halaman 76. Nah, judulnya adalah Berbeda itu Indah. Berbeda itu indah ya. Nah, nanti Mem April akan bacakan. Kalian akan perhatikan buku paket kalian karena di situ ada penjelasan dan penjelasannya ya. Oke, kita akan mulai saja. Pelangi biasanya muncul sehabis hujan atau sebelum hujan? Ya benar, pelangi itu muncul sehabis hujan. Kalau kalian lihat seperti ini musim-musim hujan, biasanya akan muncul pelangi. Pelangi itu sangat indah ya. Nah, pelangi memiliki banyak warna. Apakah ada yang tahu apa saja warna pelangi? Ada yang bisa jawab? Ya, kalian pintar di rumah masing-masing ya. Hebat. Warna pelangi itu sangat banyak. Contohnya, namanya di sini disingkat Mejikuhibiniu. Ya, ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu ya. Jadi warnanya ada 7 ya. Ada 7 warna pelangi, ada 7. Mem April ulangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Itu adalah warna pelangi. Pelangi itu indah bukan? Coba kamu lihat kembali lagu yang telah kita nyanyikan tadi. Nah, ada lagu ya. Ada kalimat pelukismu agung, siapa gerangan. Nah, pelangi-pelangi ciptaan. Ya benar, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Yang menciptakan pelangi adalah Tuhan. Seperti kita juga diciptakan oleh Tuhan ya. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, kuning, hitam, dan sawo matang. Seperti Mem April nih, sawo matang nih kulitnya. Ada kalian yang putih, ada yang hitam ya. Jadi macam-macam Tuhan menciptakannya. Ada yang bermata sipit, ada yang bermata bulat. Nah, kalau Mem April nih, apa ini ya namanya ya? Ya sepertinya bulat, belok. Kalau kata orang sehari-hari, bahasa sehari-harinya belok ya. Ada yang bersuara besar, kayak Mem April, wah dari Sumatera, orang Batak suaranya besar. Ada yang bersuara lembut, contohnya seperti orang Jawa, gitu. Ada yang orang Jawa yang lembut ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, kayak Mem April orangnya pendek ya. Kalian ada yang tinggi, kalian masih kelas 3, ada mungkin yang lebih tinggi dari orang tuanya. Itu karena memang bermacam-macam yang Tuhan ciptakan manusia. Ada suku Batak, seperti Mem April orang Batak. Ada kalian yang suku Jawa, terus suku Toraja. Ada pula keturunan Cina dan Arab. Nah, di sini banyak juga yang Cina ya. Ada juga yang keturunan Arab. Nah, setiap orang diciptakan Tuhan dengan keunikan masing-masing. Mulai dari perbedaan bentuk tubuh, cara berpikir, kesenangan atau hobi, dan lain-lainnya. Mungkin juga dari gaya bicara, makanan kesukaan, itu masing-masing semua manusia pasti berbeda. Tidak mungkin semua manusia sama. Bahkan kesamaan pun sebenarnya tidak selalu menguntungkan. Nah, bahkan yang kembar identik pun itu pasti memiliki perbedaan. Ada yang kembar kan, seperti siapa di sini yang masih ingat Kak Jonas dan Kak Jovan, itu kembar, tapi pasti mereka juga punya perbedaan ya. Jadi semua orang tidak sama. Coba bayangkan seandainya semua orang memiliki warna kulit hijau. Wow, pasti kurang indah bukan?
Itu bagaimana kalau semua orang kulit hijau ya? Kalau semua orang menjadi tua, lalu siapa yang mau menjadi anak? Coba semuanya jadi nenek-nenek, jadi opung-opung, jadi mbak-mbak, nggak ada yang mau jadi anak ataupun nggak ada yang mau jadi remaja. Coba bayangkan gitu ya. Mem April nggak bisa bayangin. Nah, kalau semua orang bersuara keras, apa yang jadinya? Kayak suara Mem April nih keras. Wah, bisa orang semua seperti apa jadinya, rame ya kalau suaranya semuanya keras. Terus dunia ini pasti berisik, ramai dan tidak ada ketenangan. Meskipun berbeda, setiap orang tidak boleh menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain. Ini yang penting ya. Walaupun berbeda, tidak boleh ada yang menganggap dirinya lebih penting dari orang lain. Semuanya sama. Perlu kita ketahui bahwa setiap orang memiliki kelemahan dan kekurangan masing-masing. Ya betul ya. Setiap orang pasti saling membutuhkan. Kita pasti membutuhkan. Kita butuh mama butuh kita butuh papa butuh kita. Begitu juga dengan kakak butuh adik juga butuh kakak ya. Begitu juga dengan guru butuh murid juga butuh guru ya. Oke. Semua masing-masing kita saling membutuhkan. Oleh karena itu kita harus saling menghargai orang lain ya. Kita harus hargai guru kita. Kalau guru kita sudah kasih tugas, tolong dihargai, kembalikan tugasnya, kerjakan tugasnya dan kumpulkan tugasnya ya. Nah, juga di rumah, hargai mamanya sudah masak, sekalipun masakan mamanya kurang berkenan di hati, coba dimakan dan kasih tahu mamanya kekurangannya supaya mama tahu lebih baik lagi memasak buat kalian. Gitu juga dengan orang tua, membutuhkan anaknya ya. Kita saling membutuhkan, juga harus saling menghargai. Nah, ini 3 garis tebalin ya. Dengan saling menghargai, kita pun dapat saling menerima perbedaan masing-masing. Agar kita dapat saling menerima, maka kita pun perlu belajar untuk mengenal dengan baik setiap orang dengan keunikan dan keberagamannya. Jadi, kita ini harus saling menghargai, harus juga menerima perbedaannya. Misalnya kakaknya punya kelemahan, adiknya harus menerima. Begitu juga dengan adiknya punya kelemahan, kakaknya harus menerima. Ya, dengan orang tua punya kelemahan, terima kelemahan orang tua kita. Itu dengan orang tua pasti menerima kelemahan anaknya ya. Oke, pasti kita hindar kalau seperti itu. Agar saling menerima, kita pun perlu belajar. Kita harus kenal kelemahan adik kita apa ya. Kita harus kenal adik kita sifatnya bagaimana, mama kita sifatnya bagaimana, supaya terjadi kerukunan di rumah kita ya. Oke. Kita semua diciptakan berbeda dengan yang lain agar kehidupan kita berwarna dan kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ini penting. Kita semua diciptakan berbeda dengan yang lain. Agar apa? Agar kita berwarna. Jangan semuanya misalnya suaranya keras, semuanya suaranya keras. Wah, bisa berisik dunia ini gitu ya. Makanya dikasih Tuhan, ada yang bersuara keras, ada yang bersuara lembut, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih. Jadi berwarna ya. Nah, dan kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Begitu juga dengan kerukunan suku dan budaya di Indonesia. Jadi banyak suku, banyak budaya yang ada di Indonesia ya. Bangsa Indonesia memiliki banyak keberagaman. Mulai dari suku Indonesia banyak ya. Agama di Indonesia ada 5 tambah 1 Konghucu ya. Terus bahasa daerahnya tergantung daerahnya masing-masing. Pakaian adatnya juga berbeda. Lagu daerahnya, makanan khas, nah semua masing-masing berbeda. Misalnya nih kalau coba bayangkan misalnya semuanya sukunya suku Batak, wah ramenya bagaimana? Atau suaranya sukunya semua suku Jawa, wah lembutnya bagaimana gitu ya. Nah makanya Tuhan kasih perbedaan masing-masing suku, bahasanya, pakaian daerahnya, makanan khasnya, dan yang lain-lainnya ya. Jadi perbedaan tersebut harus membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita dengan menciptakan segala sesuatu berbeda-beda supaya kita dapat memberikan warna bagi kehidupan. Seperti pelangi yang memiliki warna yang sangat indah. Biarlah perbedaan-perbedaan yang kita miliki pun saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Biarlah perbedaan misalnya dalam rumah. Kakaknya ada yang suaranya keras, adiknya suaranya lembut, saling melengkapi.
Jangan karena adiknya suaranya lembut, adiknya dimarah-marahin. Jangan karena kakaknya suaranya keras, kakaknya juga dimarahin. Tidak. Jadi jika ada saatnya kita lembut, baiklah kita lembut ya. Jadi kita harus saling melengkapi. Kelemahan saudara kita harus kita tutupin. Kelebihan saudara kita harus kita dukung ya. Itu artinya kita menghargai perbedaan khususnya dalam rumah kita ya. Oke. Nah, kita akan ke penjelasan ayat Alkitab. Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dan ayat 18 ya. Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 2 ayat 18. Kitab Kejadian 1 hingga pasal 2 merupakan kisah penciptaan ya. Kalian sudah tahu ya. Allah menciptakan segala sesuatu berbeda-beda. Segala binatang, tumbuhan dan benda-benda langit yang sangat indah. Pada malam hari menjelaskan bahwa Allah mempunyai tujuan dalam menciptakan segala sesuatu dengan berbeda, yaitu karena Allah ingin menunjukkan kepada semua makhluk ciptaannya bahwa perbedaan memiliki nilai keindahan. Nah, coba warna pelangi semuanya merah, wah seperti bakaran. Kalau hijau semua, wah seperti daun ya, seperti rumput ya. Kan makanya dikasih Tuhan pelangi itu indah ya. Setiap pelangi ada warnanya. Nah, itulah sebabnya Allah berfirman, semuanya itu sungguh amat baik. Coba kalian perhatikan di setiap Allah menciptakan, di akhir kalimatnya semuanya itu indah, sangat indah ya. Jadi semua yang Tuhan ciptakan satu persatu, mulai dari hari pertama sampai hari ke-6, itu semuanya sangat indah dan sangat baik ya, tidak ada kurangnya lagi. Nah, dalam 1 Korintus 14 ayat 7, ayat ini menjelaskan bahwa dengan alat musik yang berbeda bisa sama-sama menghasilkan suara indah. Ya, kalian lihat coba itu suara trompet dipadukan dengan suara keyboard. Wow, bagus ya. Lihat kalau lagi PPW, Mr. Ernest mainkan keyboard, Mr. Sandi mainkan drum, Mr. Agung mainkan gitar. Itu sangat indah ya paduan musiknya ya. Nah, satu alat musik yang dipadukan dengan alat musik yang lain akan mengeluarkan suara harmonis. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu yang dimainkan? Apakah menggunakan seruling atau kecapi? Kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda. Kalau sama-sama misalnya gitar sama musiknya semua, nggak bisa ya. Jadi masing-masing alat musik pun berbeda bunyinya ya. Terus pertanyaan ini menunjukkan betapa pentingnya keharmonisan dalam perbedaan. Manusia yang berbeda ibarat alat musik yang berbeda. Jika manusia dapat saling menyelaraskan diri dengan benar, ia akan menjadi harmonis seperti suara indah yang dikeluarkan alat musik. Jadi kita manusia itu seperti alat musik yang masing-masing punya bunyinya sendiri. Jadi kita harus bersyukur dengan diri kita, bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Dan janganlah perbedaan-perbedaan yang Tuhan berikan itu menjadi keharmonisan dimanapun tempat kita berada ya. Kita harus bisa menempatkan diri kita ketika kita di sekolah, tempatkan diri kita sebagai murid, patuh kepada guru. Jika kita di rumah, kita patuh kepada orang tua, sayang kepada adik, sayang kepada kakak, pasti akan terjadi keharmonisan. Walaupun berbeda, kita harmonis. Ada ininya ya, logonya ya, apa namanya? Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu. Ya, itulah kita bangsa Indonesia. Oke, yang menjadi tugas kalian pada hari ini, lihat di halaman 80 dan 81. 80 ini menjadi PR kalian. Kegiatan 2. Kegiatan 2, Tuhan menciptakan budaya, suku, agama, dan bangsa yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Amatilah gambar berikut dan berikanlah komentarmu. Lihat, ada orang yang lihat gambar 1, tinggi, pendek. Nah, kalian kasih komentar. Ini kerjakan di buku tulis ya. Tulis nanti kegiatan 2, gambar pertama. Gak usah digambar. Ada orang yang pendek, ada orang yang tinggi. Kasih komentarnya. Kenapa? Terus ada yang kedua, ada agama apa tuh yang lagi sholat, agama apa, dan ada yang lagi berdoa, itu agama apa. Kalian nanti kasih komentarnya nggak usah panjang-panjang, tapi juga jangan terlalu singkat ya. Oke. Dan kegiatan 2, kegiatan 3, lihat lagi kegiatan 3 di halaman 81.
Daftarkanlah pakaian adat, makanan khas, dan lagu daerah yang kamu ketahui. Lihat, ada 5. Pakaian adatnya misalnya contoh, karena mem apel dari suku Batak, pakaian adatnya ulos. Makanan khasnya yang mem apel tahu arsik. Judul lagu daerahnya butet. Nah, kalian bisa cari yang lain juga boleh. Suku yang lain juga boleh. Nggak harus suku kita ya, suku yang lain. Boleh lihat di Google, tapi perhatikan ya. Tanya mama papanya dari sukunya mana boleh ya. Ini adalah PR kalian. PR kalian ini kerjakan yang kegiatan 3, kumpulkan di buku tulis aja juga ya. Jadi kegiatan 2, kegiatan 3 kumpulkan di buku tulis agama ya, di buku PR agama. Nah, yang PS kalian itu kegiatan 4, mewarnai gambar. Kalian gambar, warnain ini gambarnya. Ini kerjakan di sini saja. Nah, yang rapi, yang bagus nanti memang perlu lihat itu paduan warnanya. Lihat kalau boleh, lihat di Google. Itu paduan warnanya misalnya nih suku apa, Bali pakaiannya apa warnanya ya. Nah, kalian lihat jadi lebih bagus lagi. Oke? Kalian kumpulin sini. Nanti tugas ini, PS dan PR-nya kalian kumpulkan di GCR. Paling lama mem apel tunggu sampai jam 11 malam. Jangan ada yang ketinggalan, nanti PR dikumpulkan, PS-nya nggak dikumpulkan atau kebalikannya, ya. Mem apel berharap kalian boleh mengikuti dan disiplin mengerjakan tugas-tugasnya. Jangan ditumpuk ya nak, kalau ditumpuk itu akan berat buat kalian. Karena akan ada tugas yang lain itu akan menjadi berat. Oke? Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Biarlah Mem apel berharap dengan adanya perbedaan kita, baik itu suku, agama, apapun itu yang kita punya perbedaan dari orang lain. Yang pertama kita harus bersyukur. Yang kedua, kita harus bisa menempatkan diri kita dimanapun kita berada, di tengah-tengah di mana kita berada. Jangan jadi kita tidak bisa menempatkan diri kita. Dengan kita bisa menempatkan diri, akan terjadi keharmonisan di mana kita berada. Oke? Nah, sampai di sini saja. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar Tuhan tentang menghargai perbedaan di antara kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh bersyukur akan diri kami yang Tuhan sudah ciptakan Tuhan. Karena kami berbeda dari yang lainnya Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan ajar kami boleh menempatkan diri kami dimanapun kami berada ya Bapa. Dan Tuhan biarlah kami juga boleh menghargai perbedaan diri kami dengan orang lainnya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang terus masih belajar dari rumah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan juga Tuhan. Berikan mereka kecerdasan, kepintaran, juga semangat di dalam belajar ya Bapa. Tuhan berikan juga mereka roh disiplin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh setiap guru-guru mereka Tuhan. Berkati juga kedua orang tua mereka Tuhan yang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat negara kami. Tuhan pulihkan kembali bangsa kami bahkan dunia ini dari virus corona ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau lalukan virus ini agar kami boleh seperti biasa bertemu dengan teman-teman kami di sekolah, boleh bermain seperti biasa dan juga Tuhan boleh bersekolah lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk berdoa ya. Terima kasih Mama Papa yang sudah mendampingi anak-anaknya belajar. Tetap semangat juga ya Mama dan Papa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.